Secara teknis sih sebenarnya dia udah tajam, warna udah oke, dia ngerti lah warna kayak ngatur WB dan lain-lain. Sebenarnya wajar sih kalau ya fotonya jadi emang ngeboringin ya. Temen gue ini komposisinya ngaco ya kalau gue bilang. Ya udah lama nggak ngevlog nih. Tadi gue sempet jalan pagi ke Taman Manunggal. Terus sekarang udah balik. Tadi sempet makan dulu di warteg. Ini nanti siang ini nih kayaknya gue nggak banyak kesibukan. Mungkin mau nerusin nonton Blitz kali ya. Terus sekarang ini gue mau istirahat dulu ngerokok. Terus habis itu belanja buat keperluan vape store. Ya paling istirahat, besok baru gue ngedit foto yang kemarin waktu hari Sabtu di Jepret. Jadi waktu hari Sabtu kemarin tuh gue jepret acara tunangan Batak dari jam 9 mulai sampai jam 2. Cuma karena jauh lokasinya, jadi gue lihat di Google Maps saya 1 jam lebih ya. Gue salah ngasih cas sebenarnya tuh, harusnya hitungannya luar kota ya, tapi biar aja lah, nggak apa-apa. Nah, nanti besok baru di color adjustment, targetnya malamnya tuh udah gue kirim via Dropbox. Jadi perjanjian awalnya sih nggak ada cetak, cuma kayaknya sih bakal ada dicetak. Kalau ada yang bagus mudah-mudahan sih ya ada yang cetak lah. Power udah gue nyalain, tinggal gue buka laptop gue. Oh ya, tadi waktu nongkrong gue keinget-inget soal obrolan gue sama teman gue nih. Dia pernah cerita kan, gue bingung man ya, foto gue kok kayaknya bosenin banget, yang maksudnya kayak yang sama aja sama yang lain, ya ngebosenin tuh, ngeboringin gitu. Terus nggak ada istimewa-istimewanya menurut dia. Secara teknis sih sebenarnya dia udah tajam secara fotografi sebenarnya pada umumnya ya, teknisnya ya. Warna udah oke, dia ngerti lah warna kayak ngatur WB dan lain-lain. Cuma ada yang kurang aja menurut dia. Nah kalau misalnya gue lihat dari fotonya, sebenarnya ada satu penyebab yang sebenarnya wajar sih kalau ya fotonya jadi emang ngeboringin ya. Jadi di zaman era digital gini kan orang udah banyak megang kamera kan, apalagi kamera handphone ya. Cewek-cewek itu udah pakai iPhone, jalan kemana-mana, makan direkam, atau video atau foto kan. Ya jadi kalau sekarang nih fotografer nih harus bisa bikin konten kalau menurut gue, minimal buat dirinya dia sendiri. Terus nanti kan makin terbiasa tuh di depan kamera dan udah belajar gimana caranya supaya kontennya nggak ngeboringin misal. Ya ada hubungannya tuh sama kita motret sebenarnya. Dasarnya sebenarnya intinya tuh, temen gue ini komposisinya ngaco ya kalau gue bilang. Jadi gini contoh, di basic fotografi itu ada komposisi. Jadi kalau misalnya kita belajar basic tuh ada teori komposisi. Itu kalau di kelas gue itu tuh ditaruhnya di belakang setelah kita belajar metering, mengenal segitiga exposure, terus focusing. Nah nanti ujungnya tuh udah ujung-ujung akhir kan kelas gue tuh ada 4 kali pertemuan ya. Di pertemuan keempat tuh kita ngebahas komposisi. Jadi komposisi ini itu kunci sebenarnya, kunci supaya foto kita tuh beda dari yang lain. Salah satu kunci ya maksudnya. Jadi kan sebenarnya genre fotografi tuh ada yang di studio mungkin untuk yang fashion atau beauty portrait kayak gue gini. Kalau gue kan biasanya sering motret di bidang polos ya, kalau nggak bidang abstrak yang kadang-kadang nggak ada properti. Jadi kalau nggak ada properti gitu ya gue berani-berani aja ngasih posisi si model di posisi tengah layar, dead center. Cuma kalau kita naruh model di tengah, itu berarti dia jadi pusat perhatian banget si orang-orang yang lihat hasil jepretan kita. Jadi harus kita pastiin model yang kita jepret itu emang beneran udah cakep mukanya, fotogenik, atau posenya mungkin di situ juga ada yang mendukung kan, selain
fotogenik atau enggak, ekspresi, apalagi pengilhaman ya, apa tuh, menghayati gak dia terhadap konsep yang lagi dibawain, terus gimana sih make up bikin mukanya lebih cantik lagi, terus wardrobe, hairdo, itu banyak tuh di situ. Dari studio aja udah banyak yang harus dipikirin. Nanti kalau dibawa ke outdoor itu nanti lebih banyak lagi, soalnya di luar sana tuh di outdoor itu banyak elemen gambar lain. Nah, kunci supaya foto kita berbeda dari orang lain di outdoor ya, terutama orang lain itu dalam arti orang awam yang mungkin cuma jepret pakai handphone, atau anak orang yang cuma hobi foto doang, beli kamera DSLR tapi nggak belajar teorinya, atau nggak sekolah, atau nggak kursus. Yang pertama kali lu lakuin, jangan motret sejajar dengan eyeline-nya kita pada saat kita berdiri. Logikanya gini, siapapun dia kalau ke tempat wisata misal, itu ngambilnya kan pasti eyeline, walaupun pakai handphone ya. Eyeline jarang tuh kita, kecuali kalau emang dia ngerti teori komposisi ya, dia mungkin bakal ngelakuin low angle, high angle gitu. Nah itu dibahas di teori komposisi di basic fotografi. Jadi perhatiin tuh pada saat kita datang ke tempat kita motret, misal ke Gunung Bromo yang kemarin baru kebakaran misalnya, kita tuh harus ngelakuin atau ngambil gambar di posisi-posisi yang mungkin orang jarang motret dari posisi itu, satu. Kedua, baru angle, jangan ngambil di posisi yang sejajar dengan eyeline-nya kita. Soalnya kan ya kalau misalnya kita low angle berarti kan effort khusus ya, kalau misalnya kita harus jongkok dulu. Nah itu yang membedakan kita, foto kita tuh berbeda dari para yang pakai HP, terutama cewek-cewek ini. Terus di teori komposisi itu kita banyak ada belajar lagi rule of third. Jadi rule of third itu si layar itu dibagi jadi 3 bagian untuk horizontal sama vertikal. Itu namanya rule of third. Jadi nanti si objeknya itu ditaruh di salah satu perpotongan rule of third. Jadi misalnya tuh 2, 3, tuh 2, 3. Nanti ada perpotongan tuh 2, 3, 4. Nanti pilih tuh salah satunya si modelnya. Kenapa coba? Tadi gue udah terangin kan, kalau gue di studio masih berani gue naruh modelnya di posisi tengah, atau yang disebut orang dead center, karena gue yakin foto gue itu melibatkan model yang seenggaknya profesional atau emang dia fotogenik. Jadi gue berani dah naruh dia di posisi dead center. Dan juga kita kan juga misalnya emang motret pre-wed atau profile juga, kita harus kasih saran ke si modelnya untuk seenggaknya makeup kayak, terus nanti kita saranin bajunya harus gimana. Jadi ngebantu ya, sama halnya dengan di outdoor. Jadi ketika kita motret yang notabene klien kita itu bukan model, kita perlu hal lain nih yang ngebantu dia. Soalnya kan kalau misalnya cantik atau ganteng gitu kan relatif ya. Jadi menurut gue cakep, menurut temen gue belum tentu. Nah jadi kita perlu nih sesuatu yang ngebantu dia, yang simple aja dulu. Bajunya kita pilih, sama-sama obrolin. Biasanya kalau misalnya gue mau motret model nih di outdoor ya, gue tanya dulu konsepnya apa. Mungkin kalau ditanya konsep dia bingung ya, konsep terlalu ribet. Kalau ditanya konsep, langsung aja gue tanya, pakai baju apa? Gue bilang. Nah nanti dia nerangin kan, gue di rumah ada baju ini, gini gitu kan. Terus nanti gue pertimbangin lagi, lokasinya di mana? Oh ternyata di mana? Di Gunung Bunder misal, yang backgroundnya banyak warna hijau. Nah PR gue kan misahin dia dari background ya, jadi kita harus berpikir lagi untuk ngelihat color wheel atau color palette-nya kita. Jadi tugas kita kan banyak tuh caranya untuk misahin dia dari si background ya. Contohnya dari pemilihan warna
bajunya salah satunya. Jadi kalau kita ingat si color wheel itu ada nih color wheel. Jadi kalau misalnya warna green, ini coba kita pindahin ke green. Nah di sini green. Nanti kan kalau misalnya kita ikutin split complementary, dia berarti lawan warnanya tuh ada coklat atau red orange sama red violet. Jadi bajunya tuh kalau bisa nih di sekitaran color palette yang ini atau yang ini. Kalau yang ini kayaknya banyak orang yang mati ya kalau pakai baju warna warna tanah gini. Nah kan di sini banyak nih teori, ini bisa kita pilih nih teori yang bakal kita pakai. Mau pakai split complementary atau mau komplement langsung, di sini bisa pakai warna red langsung di situ, atau bisa tetrad atau apa lagi complementary, split complementary, triad, tetrad ada satu ya nih di sini. Nanti, nah ini patokannya nih, jadi nggak usah lo hafalin. Nah nanti dengan berjalannya waktu kalian udah terbiasa bikin konsep segala itu, nanti jadi color palette ini bisa jadi ciri khasnya kalian, sengaja atau tidak sengaja. Misal yang gue maksud nggak sengaja tuh, misal kita kan akses untuk motret itu terbatas ya. Kalau misal emang kita motretnya low budget, berarti kan ada beberapa spot yang mungkin berkali-kali kita datengin. Contoh kayak misalnya di Gunung Bunder itu kan, kalau di daerah luar-luar yang kafenya atau tempat wisatanya itu gratis ya, berarti mungkin beberapa kali foto kita banyak yang backgroundnya di alam, backgroundnya banyak komponen warna hijau. Nah kelihatan tuh dengan kebiasaan kalian dan kebetulan kalian orang yang ngulik misal dengan foto yang banyak background hijaunya, alam notabene, itu jadi signature-nya kalian secara nggak sadar. Jadi orang, wah si Darman misalnya gue nih, si Darman nih motretnya keren nih, motretnya biasanya di hijau. Nah karena kalian ngerti color wheel, di situ nanti bentuk nih, nanti lu kan pasti bakal ngindarin tuh warna-warna di luar teori warna yang kita pakai ya. Nah dengan kita lakuin itu berkali-kali, orang jadi terbiasa. Nah itu menjadi signature-nya kalian, ciri khas kalian sebagai fotografer. Gue juga gitu, karena gue banyak motret di studio. Studio kan istilahnya kan kalau misalnya gue pakai background putih ya dia warna netral atau putih, jadi bisa gue masukin warna apa aja. Jadi gue bisa ngelakuin foto-foto yang vivid bajunya ya, warnanya colorful kayak gini nih. Tuh. Itu juga ya. Nah itu jadi signature gue selain style gue ngedit dan lain-lain. Jadi kalau kita sekarang nih mau jadi fotografer ya era digital gitu men, tuh susah, era digital banyak orang yang megang kamera. Jadi nggak lucu kan kalau misalnya lu motret, bini lu motret pakai iPhone misal, ternyata pas di upload yang like banyakan postingan bini lu, kan nggak lucu, padahal lu fotografer gitu kan. Jadi nggak ada ruginya tuh belajar komposisi. Terus di sini kita fotografer itu enaknya kamera-kamera yang kita pakai itu kan kelasnya semi pro atau profesional ya, dimana lensanya tuh bisa kita atur-atur, kita bisa ganti atau bisa di zoom. Kan lensa tuh ada macam-macam, ada lensa fix, ada lensa zoom, ada lensa tele zoom, ada lensa tele fix. Nah itu tuh yang bisa ngebedain kita dari handphone atau orang-orang lain yang hobi foto. Cuma ya namanya orang sekedar hobi kan, hobi itu belum tentu loh berani dia invest alat-alat lensa-lensa yang misal 70-200 kan harganya seharga motor tuh Jack. 70-200 2f28 itu harganya sekitar dulu aja udah 20 juta lebih, sekarang mungkin udah lebih mahal lagi gitu. Nah itu tuh yang bisa lu pakai tuh buat bikin cepetan kita tuh beda dari orang awam.
Nah, apalagi kalau lu niat nyari duit, jadi jangan sampai foto yang lu lihat tuh biasa aja gitu di mata klien. Biasa aja tuh jangan-jangan si klien lu nih itu emang sering foto-foto juga tapi pakai handphone. Nah, kalau misalnya dia sering pakai foto-foto pakai handphone, minimal secara nggak sadar dia tuh udah belajar komposisi loh. Nah, tinggal kita kalau lu perhatiin orang-orang yang hobi foto dengan handphone itu ya kendalanya itu. Dia belum tentu ngezoom, belum tentu ngambil low angle, belum tentu ngambil high angle, atau belum tentu ngelakuin framing misal karena dia nggak ngulik juga kan. Ngulik tuh dalam arti belajar teori komposisi. Nah, lebihnya kita ini fotografer profesional yang segala yang kita lakuin tuh harusnya terkonsep, terrencanain. Nah, tadi gue sampai mana ngomongnya jadi lupa. Ya, jadi dengan pengetahuan atau lensa yang lu pakai, lu juga punya pembeda juga tuh dari sisi yang itu. Contoh, kita foto-foto yang menarik tuh istilahnya kan tadi pertama logikanya tuh kenapa foto kita jadi boring? Karena foto kita tuh sama aja sama foto-foto orang hobi atau orang yang motret pada umumnya. Jadi selain kita motret di atas atau di bawah eyeline, kita harus berani ngezoom maju. Banyak objek yang lebih menarik kalau kita tonjolin detailnya. Di situ bakal kelihatan tuh pola-polanya. Jadi pada saat kita hunting keluar nih, mungkin street hunting atau kita motret alam atau wildlife mungkin ya. Nah, itu salah satu yang harus dipertimbangkan itu detail. Jadi kita pada saat motret itu nggak selalu fill in the frame. Fill in the frame tuh iya, orang awam tuh motret pasti mikirnya fill in the frame rata-rata 80% atau 70%. Contoh kalau kita motret kuda, ya dia motretnya ya in frame kuda gitu. Dia nggak mikirin jarak pandang si kudanya mungkin. Ya mungkin kepikiran untuk orang-orang yang emang punya bakat seni atau emang ngulik ya. Banyak tuh teori komposisinya. Terus lakuin juga jepretan yang misalnya lu punya lensa 16 mili misal. Itu kan jadi lebih lebar dari yang lain. Nah, kalau misal foto yang lebar itu juga menarik ya. Jadi intinya tuh bikin foto yang orang tuh nggak banyak lihat hasilnya. Jadi kita lihat, oh kalau orang lihat jepretan kita tuh, ih keren. Ya emang unik gitu jadinya gitu. Nah, pelajari tuh teori komposisi. Terus teori komposisi itu kan ada yang pakai framing tuh jadi layarnya tuh kita masukin foreground tuh kayak elemen gambar di depan si objek atau modelnya. Itu bisa manfaatin juga. Kadang-kadang kan hal-hal remeh gitu kan nggak inget tuh orang-orang awam. Kadang-kadang gue juga suka nggak inget juga kalau motret keluar. Secara gue jarang motret di outdoor, jadi kadang-kadang gue suka nggak kepikir gitu. Dan juga ada trik-triknya juga kan, kalau misalnya kita nggak bisa framing, kita bisa kondisiin supaya kita seolah-olah ngelakuin framing. Ya kita patahin aja itu daun, taruh di depan lensa, itu kan jadi kayak foreground ya, padahal jadi kesannya kita tuh motret ngintip-ngintip gitu jatuhnya, kayak motret wildlife misal gitu. Terus ada leading line juga, teori komposisi. Jadi kalau kita mau lebih fokus lagi ke si model tanpa ke distract komponen gambar yang lain, itu kita manfaatin tuh leading line. Jadi seolah-olah garis yang mengarahkan si mata pemirsanya, mata yang ngelihat foto kita jadi tertuju ke point of interest kita. Nah, jadi tapi ingat, kita tuh bikin tuh supaya ada elemen gambar kedua yang mendukung. Jadi kan POI itu yang paling penting, satu gambar satu elemen gambar tuh si model. Yang kedua itu yang nggak kalah penting dari dia. Jadi ada skala prioritasnya, seenggaknya tiga. Jadi kita bisa ngarahin tuh orang ngelihat sekelilingnya. Jadi gampangnya gini loh, kalau misalnya mau motret outdoor harus ada memenuhi pertanyaan gini minimal nih ya. Motret si Darman di gitu. Motret si Darman dengan
misal dengan motor gitu. Nah, dengan di gitu. Motret si Darman di motret di si Darman kapan, when gitu kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu tuh coba lu wakilkan atau dijawab di satu foto, itu salah satunya. Nah, misalnya nih sekarang kita lagi musim mau pemilu ya tahun 2024. Gue lupa katanya sih Februari katanya. Nah, banyak nih mungkin foto-foto studio yang atau lu mungkin dapat klien yang orang notabene caleg atau orang partai. Nah, tadi gue sempat ngomongin high angle sama low angle. Jadi kalau low angle nih, kalau kita motret cowok dalam keadaan low angle di bawah airline-nya dia, itu memberi kesan perkasa, heroik, besar. Apalagi, pokoknya yang tinggi-tinggi gitu loh. Kesannya perkasa gitu. Nah, itu ngambil gambar di bawah airline, low angle. Tapi beda ceritanya kalau kita motret dapat tugas liputan, misal kalau lu motret human interest atau street atau liputan untuk jurnalistik, misal kita mau gambarin susahnya kehidupan rakyat kecil di zaman abis pandemi ini misal. Jadi untungnya sih Indonesia nggak kayak di barat ya, banyak homeless. Tapi misal nih kita jalan ke daerah pasar kumuh gitu ya, ada kita mau gambarin keadaan rakyat kecil, itu ngambilnya high angle aja. Jadi itu gambar, jadi mendramatisir keadaan yang kita capture. Jadi ceritanya tuh jadi lebih intuit, jadi lebih relate jadinya dari si fotonya itu. Jadi ambil high angle. Terus kalau motret cewek atau beauty juga seringnya emang lebih tinggi dari eyeline. Jadi kalau kita jepret di bawah eyeline, kesannya maskulin nantinya kalau motret cewek. Apalagi kalau seksi ya. Nanti didukung oleh lightingnya lagi sebagai inti dari fotografi. Apalagi ya teori komposisi detail udah. Terus nanti oh ya kita tuh mata kita tuh tertarik dengan benda-benda yang berpola, kayak kayak curve gitu, kayak sarang lebah tuh yang berpola-pola berulang-ulang. Itu mata kita secara teori suka ngelihat pola-pola seperti itu. Dan ingat, mata kita tuh tertarik sama benda-benda yang menggilap, yang terang. Jadi kita harus bisa mengendalikan dan memanfaatkan highlight yang kita dapat. Apalagi teori komposisi banyak tuh, ada refleksi. Kita bisa misalnya kita motret di dekat pantai ya susah, dekat danau atau sungai. Terus kita memotret contoh kayak waktu itu pernah gue lihat jepretannya Rick Sammon ya kalau nggak salah, yang Taj Mahal tuh, dia kan ada entah kolam atau sungai kali di daerah depannya. Itu tuh pas dijepret tuh ada refleksi di bawahnya. Nah kalau gue perhatiin tuh sisa langit di atas itu emang langitnya emang lagi clear aja, nggak biru, nggak berawan, tapi ya putih gitu aja kayak awan di Bogor sering-seringnya tuh. Jadi kalau di Bogor emang motret agak garing ya, soalnya langitnya tuh nggak terlalu bagus ya langitnya. Seringnya kan mendung atau berawan gitu, atau ya biru aja doang gitu kan. Nah itu dia porsi langitnya ada di sepertiga layar yang atas, bukan di bawah. Tapi kalau misalnya nih langitnya menarik itu, lu bisa naruh si langit atau horizon itu di sepertiga layar yang dari bagian bawah nih. Posisi ini kan jadi 1, 2, 3. Nah taruh di sini nih di bawah, jadi porsi langitnya dapat. Tapi ya perhatiin jangan cuma biru doang atau putih doang, tapi perhatiin langitnya menarik gak gitu. Nanti apalagi ya, horizon ini nih sebisa mungkin lurus, apalagi kalau kita motretnya
eh, ada komponen atau elemen gambar air. Itu jadi aneh tuh kalau misalnya ada air tapi lu ngambilnya miring horizontal. Beda masalah kalau misalnya di situ nggak ada ya, nggak ada komponen air atau elemen gambar air. Nah, foto-foto itu tuh sering dipakai buat ngegambarin misalnya kita lagi motret keadaan meriahnya pesta DJ misalkan, di situ kan ada orang yang minum, orang dance. Nah, itu bisa tuh miring-miring kayak gini, ning gitu, miring-miring. Jadi lebih ngedramatisir tuh kalau misalnya dibikin miring-miring horizontal. Apa lagi ya? Kayaknya itu sih yang paling penting ya. Terus ingat kalau di studio atau di outdoor, kalau lu emang pengen motret si ceweknya posisi di tengah, misal nih modelnya cewek, ya pastiin kalau baju yang dipakai udah bagus, sesuai konsep, sesuai background dengan teori warna tadi yang gue bilang di color wheel. Terus mukanya fotogenik, cantik lah jatuhnya. Pastiin, jadi jangan taruh si model kalau misal lu ragu orang bakal suka, jangan taruh di tengah, itu namanya dead center, tapi taruh di salah satu perpotongan rule of third kepalanya ya. Misal daerah mata ini kan daerah, kalau misalnya kita motret tuh yang paling diperhatiin tuh yang harus terang dan harus tajam tuh daerah mata nih sama hidung, itu daerah T. Itu teori sama tuh sama anak-anak makeup juga gitu kan, mikirnya daerah T ini harus bener-bener bagus ya. Kayaknya sekian dulu ya, nanti gue mau abis ini mau belanja vape store, mungkin dilanjut siang atau gue edit dulu nanti gue upload. Yang jelas hari ini gue ngebahas teori komposisi. Saya Darman, gue tuh fotografer apa ya? Oh ya, fashion. Saya Darman, gue profesional fotografer, gue tuh profesional fashion and beauty portrait photographer. Jadi gue bikin vlog harian, tips and trick, dan behind the scene pemotretan kegiatan gue sehari-hari di studio atau di outdoor. Kemarin ini gue motret tunangan Batak, gue ngebawa kamera ini nih, soalnya ribet, soalnya di jalan aja udah 1 jam lebih ya. Belum lagi acaranya tuh setahu gue kan kalau Batak padet ya, jadi duduk aja kayaknya nggak sempet. Jadi gue berdiri itu dari jam 9 sampai jam 1 siang tuh, yang ada hasil badan gue jadi pas sakit-sakit gitu. So nggak ada ruginya ya buat belajar. Ayo kita ngumpul-ngumpul di studio gue tuh di Bogor, di Jalan Gunung Batu nomor 1827. Ini nih posisinya ada di samping Alfamart Gunung Batu, dan ada Pusat Gadai. Pusat Gadai itu masih rumah gue tuh, yang gue sewain ke Pusat Gadai. Jadi mampir-mampir Jack, kita ngobrol-ngobrol di sini nih. Ini banyak nih orang yang udah duduk di situ, curhat-curhat, cerita-cerita di sini apa aja. Gue tuh ada terus di studio, kecuali kalau motret di luar ya. Jadi 70% kegiatan gue emang di studio sebenarnya, dan gue juga ada vape store di sini, jadi agak susah keluar. Terus gue juga sebulan 2 kali atau sekali tuh mau motoran tuh sama anak-anak gue, gabung aja kalau mau. Jadi di sini kita bikin komunitas kecil lah sambil menghibur diri ya gak. Habis pandemi ini kalau misal modal nggak cukup kuat ya bisa nyungsep lo, atau misal network lu nggak kuat banget bisa nyungsep. Jadi sekarang itu tuh zamannya kolaborasi. Jadi kalau misal lu emang ya punya duit agak lebih dikit, saran gue sih jangan cuma ditabungin doang, lu puterin gimana caranya supaya uang itu tuh lebih besar bunganya daripada lu depositoin doang. Nah, untuk ngelakuin itu kan lu harus banyak ide, tukar pikiran sama banyak orang, atau ya ajak kerjasama teman-teman yang kira-kira sevisi sama kita ya. Nah, hindarin tuh teman-teman yang toksik ya. Kalau gue bilang toksik tuh dalam arti kita ajak bisnis tapi maunya enaknya aja, dibilang nggak mampu tersinggung, dibilang kita mau ngebangun atau nge-branding dari nol, dikit-dikit kendala minta tolong sama orang lain. Itu salah tuh pemikiran kayak gitu. Biasanya kan yang berpikir kayak gitu tuh orang-orang kantor ya, orang-orang yang tadinya tuh karyawan itu loh. Gue sering banget tuh ketemu orang yang curhat di sini
ngajakin bisnis tapi ya nggak bisa diajak diskusi di situ, nggak bisa nggak bisa merih dari awal. Padahal kalau misalnya uangnya banyak sih nggak masalah ya. Orang kan kalau misalnya mau kerjasama itu kan seenggaknya kalau misalnya nggak ada duit ya tenaga atau keahlian yang disumbang. Tapi kalau misalnya gini duit nggak ada, keterampilan ya so-so, usahanya mau enggak ya, gimana tuh ya kan, kita juga malas atau kayak gitu mah, mendingan hahaha di sini doang aja kan ya. Oke, terima kasih. Gue Darman, profesional fashion and beauty portrait photographer, tinggal di Gunung Batu. Pada mampir ya. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.